Jadi untuk kamu para pecinta traveling Kayak aku bisa. dan Nina. Untuk teman-teman yang pengen kuliah dan kerjanya itu jalan-jalan, kuliah di jurusan Pariwisata. Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nina Talks. Teman-teman pasti bingung dan bertanya-tanya siapa yang sedang berada di samping saya ini. Mau saya kenalkan atau mau memperkenalkan diri sendiri? Ya, nama saya Regita Dwi Cahyani. Saya teman Nina Nur Rahma. Jadi kita itu ketemu pertama kali waktu di pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Waktu itu pelatihan digital marketing, dan dia itu anak STP Bandung. Masya Allah, ternyata ada loh dari Wakatobi yang kuliah di STP Bandung. Dan yang lebih kagum lagi, ternyata Anggi itu kuliah dengan beasiswa, dan itu bukan beasiswa daerah, bukan beasiswa daerah nggak sih itu maksudnya? Bukan ya, bukan beasiswa daerah atau beasiswa kayak saya misalnya bidik misi, bukan. Dia itu dibiayai langsung oleh apa nih? Namanya Swiss Contact. Jadi itu adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata. Jelasin dulu dong ini, ceritakan gimana caranya kamu akhirnya dapat beasiswa itu. Awalnya ini sih kayak suka dengan jalan-jalan, suka dengan bersosialisasi, mengikuti segala lomba-lomba dari kecil kayak gitu. Jadi aku orangnya aktif banget kayak gitu. Memang kelihatan. Jadi sejak dulu itu kayak suka ikut lomba sekolah, ikut lomba kesenian, olahraga. Jadi mulai dari situ kayak aku tuh mulai mendalami bahwa aku orangnya berani gitu loh ternyata. Nah, ditambah lagi support dari orang tua bahwa kalau misalnya kamu bisa ya udah lanjutin aja, kamu harus masuk ke semua tempat dan bisa mengasah kemampuan kamu di bidang yang kamu suka. Misalnya kayak sekarang di pariwisata. Nah, awal dari perjalanan karirku di pariwisata itu dimulai dari sejak masuk Anggi sekolah. sekolahnya di SMK Pariwisata kan? Iya, namanya sekolah SMK. Itu dia SMK Perhotelan Pariwisata. Dia biasanya untuk perhotelan. Jadi awal mulanya juga kenapa saya memilih SMK karena jalan-jalannya itu. Tadinya saya mau masuk SMA, cuman karena saya melihat wah peluang keluar lebih besar tuh, keluar daerah lebih besar tuh ada di SMK. Ya udah saya masuk di SMK. Selama di SMK itu ada praktek keluar daerahnya. Waktu itu saya prakteknya di Makassar. Nah, mulai dari situlah saya kayak wah, akhirnya saya keluar daerah loh. Saya lebih suka, saya orangnya suka keluar dari zona-zona nyaman saya seperti itu. Jadi kayak bertemu orang baru, keluar dari aktivitas saya yang awal seperti itu. Jadi sejak saat itu keinginan untuk bisa jalan-jalan lebih jauh lagi makin tinggi. Jadi saya setelah SMK, pokoknya itu pas sekitar ujian sekolah pas kelas 3 SMK. Nah, saya mulai mencari link beasiswa di semua internet, kayak beasiswa luar negeri, beasiswa dalam negeri. Nah, kebetulan waktu itu saya diterima di lembaga sekolah Australia di luar negeri. Cuman di saat itu ekonomi keluarga saya juga lagi belum mampu lagi gitu belum untuk bisa bayar. kayak gitu karena masih banyak saudara-saudara saya yang harus sekolah. Seperti itu. Akhirnya gimana ceritanya akhirnya dibiayai oleh Swiss Contact itu? Nah, itu menarik juga sih sebenarnya. Iya, kayak itu yang paling menarik. dari situ kan saya kayak tertarik banget kan kayak keluar negeri atau keluar daerah. Nah, ternyata ada program beasiswa ini datang langsung ke sekolah aku kayak gitu. Jadi namanya Swiss Contact Wisata. Datang di pokoknya itu setelah
ujian nasional itu datang ke sekolah, benar-benar datang ke sekolah kayak wah, aku juga kayak mes gitu kan, mes kayak kok tiba-tiba ada lembaga ini ya, mau ngapain sih di sekolah aku. Kayak tiba-tiba guru juga bilang bahwa semua berkumpul di aula, ada lembaga ini loh mau menyampaikan sesuatu. Padahal sebelumnya belum tahu itu info Swiss Contact. Belum tahu apa Swiss Contact, apalagi sampai beasiswanya. Iya, apalagi tentang beasiswa itu. Setelah dikumpulkan dalam aula, saya melihat balehonya itu. Oh, ini program beasiswa yang selama ini saya cari. Di situ tertera sosialisasi beasiswa Swiss Contact misalnya yang akan dibiayai kuliah selama 4 tahun di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Wah, langsung di situ kayak wah, ini loh yang saya cari-cari selama ini. Kayak tiba-tiba aja datang ke sekolah, padahal saya dulu cari-carinya tuh di internet, link-link yang mungkin karena ini sih kayak keinginan besar itu pasti bisa terwujud dengan melalui jalur apapun. Kayak mungkin Tuhan itu udah memperlihatkan saya bagaimana jalanmu yang terbaik. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, dari proses seleksinya untuk akhirnya keterima beasiswa itu gimana? Nah, jadi dari setelah sosialisasi kayak aku tuh paling bersemangat dalam kelas. Kelihatan. Wah, ini loh yang saya cari-cari selama ini. Kayak aku mau dapat beasiswa karena aku selalu tanamkan prinsip kalau kamu masih bisa dan mampu dengan isi otak kamu, kenapa harus kamu bayar gitu. Mantap. Gitu. Jadi aku tanamkan prinsip kamu harus belajar. Kalau misalnya masih bisa ini gratis, ya kenapa tidak begitu. Tapi akhirnya proses seleksinya tuh kayak gimana ini? Nah, jadi setelah dikumpulkan saat itu di aula, di akhir sesi itu kita diberitahu bahwa ini adalah program beasiswa. Kalian mau daftar, silakan mengambil form pendaftaran. Nah, di situ saya yang pertama kali saya mau kak. Kayak selama sosialisasi juga itu berlangsung, saya paling banyak bertanya, di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tuh di mana sih? Dan saat itu kan pengetahuanku tentang Bandung belum ada, masih nol banget. Bandung itu dingin kayak gimana? Pokoknya belum tahu sama sekali tentang Bandung. Pokoknya taunya lanjut kuliah dengan beasiswa kayak gitu. Berarti yang diterima dari sekolah lagi berapa orang? Jadi yang diterima waktu itu ada 2 orang dari sekolah saya. Kan kebetulan juga waktu itu Swiss Contact cuman membiayai anak-anak sekolah dari SMK. Jadi memang programnya khusus SMK. Untuk anak-anak SMK. Mungkin itu alasannya kenapa tidak sampai di sekolahku. Nah, iya. Jadi karena kalau sampai ke sekolahku pasti daftar juga. Ya termasuk kayak mes juga karena kenapa SMA enggak sih kayak SMK kayak udah diatur semua sama Tuhan bahwa ya sudah sudah jalannya di sini SMK, nanti aku akan kasih kamu program beasiswa dan kamu akan aku sekolahkan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung kayak gitu. Alhamdulillahnya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ternyata di Kaledupa itu ada SMK pariwisata. Jadi untuk teman-teman yang pengen lanjut di SMK pariwisata bisa sekolah di SMK 1 Kaledupa. Itu khusus perhotelannya. Ya, perhotelan tapi ada jurusan pariwisata. Jadi ada jalan-jalannya gitu loh, guys. Jadi untuk kamu para pecinta traveling kayak aku bisa. Untuk teman-teman yang pengen kuliah dan kerjanya itu jalan-jalan, kuliah di jurusan pariwisata. Sebenarnya kuliah di jurusan pariwisata itu kerjanya tidak jalan-jalan sih, cuman secara tidak langsung kita akan berpariwisata, kita akan lebih sering mengunjungi tempat-tempat wisata gitu. Oke, lanjut back kembali ke laptop. Jadi setelah terima beasiswa terus kuliah di STP Bandung itu gimana first impressionnya? Termasuk pengalaman pertama dalam hidup, dibeasiswain, dibiayai ke luar daerah, ditempatkan
pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang notabene itu sekolah terbaik se-Asia Iya. Pasifik untuk pariwisatanya seperti itu. Jadi kayak pertama kali menginjakan Bandung itu, pokoknya setelah selesai menerima beasiswa kayak sudah melewati wawancara, esai, administrasi, semuanya sudah selesai kan? Berarti itu, oh iya tunggu dulu lagi. Berarti itu beasiswanya full kan, mengcover semuanya? Iya, full banget, mulai dari biaya bulanan, biaya kontrakan, biaya kuliah, laptop, kesehatan. Silakan ucapkan terima kasih kepada Iya. Swiss Contact. Terima kasih kepada Swiss Contact yang telah menyekolahkan aku, yang memberi kepercayaan kepada aku untuk bisa bersekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Terus yang saya baca profil Anggi juga, bukan baca sih, kayak lebih ke abis stalking IG. Oke. Gimana tuh? Itu pernah ke Malaysia dan itu kegiatannya, kegiatan apa itu waktu ke Malaysia? Oh, jadi waktu itu pernah aku ikut kegiatan AIMUN. Apa Itu itu namanya perpanjangan dari Asia Youth International Model United Nation. Wow, itu kan Itu jadi kegiatannya. iya, lembaga PBB. Pokoknya mungkin kawan-kawan bisa search sendiri di internet tentang MUN, Model United Nation. Jadi waktu itu ada program tersebut dibagi di Mading Mading kampus. Jadi aku bilang, wow, ini kesempatan deh buat aku lagi Keluar untuk keluar dari dari Bandung ini. Kayak pokoknya bagaimana caranya aku bisa keluar dari tempat-tempat ini Iya. aku, nyaman aku kayak gitu, untuk mencari pengalaman tentunya. Nah, aku coba daftar dan alhamdulillah lolos, ikut wawancara dan diikuti seluruh teman-teman di kampus juga. Ternyata yang terpilih itu aku. satu-satunya Tapi dari STP Bandung atau ada teman juga yang lain, cuman dari prodi aku itu cuma aku sendiri. iya. Itu Itu kegiatannya ngapain di Malaysia? jadi itu AIMUN itu adalah lembaga yang mengajak pemuda-pemudi di seluruh dunia untuk melakukan simulasi PBB. Jadi kayak kita ikut Kayak ikut meeting dunia seperti itu, bertemu dengan petinggi-petinggi dari seluruh dunia, misalnya dari federasi UNEP, dari federasi dunia. Seperti Itu pesertanya dari seluruh, maksudnya dari seluruh negara? dari seluruh negara. Jadi Wow. waktu itu banyak teman dari seluruh negara yang datang ke Malaysia untuk AIMUN tersebut. Wow, Dan itu you are adalah so lucky. ya alhamdulillah. Mungkin karena Pengalamannya banyak banget. alhamdulillah sih. Itu berapa hari Nggi, di Malaysia? Jadi waktu itu ada kurang lebih seminggu di Malaysia, dan alhamdulillah itu disupport juga oleh kampus. Full dibiayai full oleh juga. kampus. Transport, akomodasi. Transportnya, akomodasinya, terus perjalanan ke tempat meeting PBB itu. Waktu itu juga aku ditempatkan di federasi yang namanya UNEP. Itu Apa membahas itu? tentang isu lingkungan dunia. Jadi kita bertemu dengan semua pemuda-pemudi dari seluruh dunia membahas tentang lingkungan. Tapi pada saat itu banyak juga federasi yang lain seperti UNDP, UNEP, ILO, WHO, kayak gitu. Jadi ada 9 federasi kalau nggak salah, aku udah lupa ingat. Oke, terus ada lagi yang menarik teman-teman. Jadi waktu sebelum kita buat video ini kan saya sudah ngobrol dikit-dikit sama Anggi. Jadi menurut saya dia itu salah satu anak muda yang unik dan berani gitu. Saya juga berani tapi masih lebih berani dia sebagai seorang. Gimana? Saya juga orangnya bisa dibilang ambisius, bisa dibilang punya cita-cita yang tinggi dan pengen gitu berusaha dengan keras untuk menggapainya, tapi masih lebih berani dia juga, masih lebih kerja keras dia kamu gitu. nih. Serius. Dan menyesalnya itu kenapa kita baru bertemu setelah lulus, padahal satu jurusan kan, terus sama-sama perempuan juga dan seumuran dan sama-sama dari Wakatobi, ambil jurusan pariwisata di Pulau Jawa, tapi baru bertemu justru setelah lulus gitu. Justru
baru bertemu justru ketika kita sama-sama misalnya membuat project apa gitu untuk pariwisata Wakatobi sih, alhamdulillah. Kamu ceritain dong waktu itu yang waktu apa KKN ya atau apa yang ketemu sama, bukan KKN, magang. Iya, yang minta di sama kepala sama dinas Jabar itu. Nah, iya. Jadi gini, selama kamu bisa, jadi aku selalu punya prinsip bahwa kalau kamu bisa, kenapa kamu harus malu? Kalau kamu mampu, kenapa kamu harus berpikir bahwa orang itu tidak akan menerima kamu? Jadi setiap langkahku itu selalu aku iringin dengan positive vibes, bahwa orang itu nggak mungkin berkata negatif tentang kamu kalau kamu belum mengeluarkan kemampuan kamu, apa adanya kamu. Jadi cerita yang menarik itu yang kamu tanyakan tadi itu terjadi pada saat aku magang di Bandung, di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pada saat aku lagi kuliah di Bandung itu. Biasanya, maaf potong, biasanya kan anak magang itu menunggu perintah. Biasanya kan kalau disuruh anak magang disuruh ngapain sih gitu kan, kayak fotokopi, bla bla bla, kayak ini kan cuma anak magang gitu, dia kan belum punya banyak ilmu, belum punya ini, jadi belum dilibatkan ke kegiatan-kegiatan inti dari Dispar itu sendiri. Betul. Tapi teman-teman ada yang menarik lagi. Uniknya si Anggi ini menawarkan diri kepada kepala dinasnya langsung, jadi langsung mendatangi kepala dinasnya, menawarkan diri untuk diikutkan ke kegiatan-kegiatan inti dari Dinas Pariwisata Bandung itu ceritanya gimana? Kenapa Anda seberani itu? Ya seperti yang aku bilang tadi, bahwa kenapa kamu harus malu kalau kamu punya kemampuan itu gitu. Jadi pada saat aku magang di Bandung di Sparprof itu, tiap hari aku menjalani hari-hari yang sangat membosankan, kaku, dan itu bukan aku banget gitu. Yang biasa aktif, super duper aktif. Iya, tiba-tiba diperhadapkan dengan situasi yang sangat kaku, kerjanya cuman fotokopi doang, antar surat, tulis nomor surat, lipat surat, pokoknya tentang surat semuanya aku lakukan. Gak ada hubungannya sama jurusan pariwisata gitu. Iya, nggak ada hubungannya sama jurusan aku pariwisata. Terus jadi di situ kayak aduh, aku mikir kayak aku nggak bisa kayak gini terus deh. Aku tuh punya tujuan hidup yang nggak bisa bisa magang diisi hanya dengan surat menyurat fotokopi. Dan itu akan berpengaruh juga dengan pengalaman kita nanti kan. Walaupun mungkin kita dikasih sertifikat, cuma yang alami itu kita. Iya, jadi nggak ada soft skill kita itu yang bisa pengalaman yang bisa diceritain. Soft skill itu tidak dapat kalau misalnya kita cuma berdiam diri dan cuma lipat surat. Nah, akhirnya aku melihat kepala seksi bagian pemasaran pada saat itu, aku ditempatkan di bagian pemasaran di Sparprof Jabar. Aku langsung datangi bapaknya di kantornya dengan nada yang sopan tentunya. Iya. Assalamualaikum Pak. Aku langsung bilang to the point, Bapak, aku tuh kayak gini Pak. Aku sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, tapi tiap hari kerjaannya cuma lipat surat ini Pak, aku pusing Pak. Coba tolong berikan saya tantangan baru. Kalau misalnya ada perjalanan Bapak keluar, saya ikut Pak, walaupun biaya sendiri. Terus apa kata bapaknya? Jadi bapak itu kayak wow juga sih sebenarnya, kayak oh kalau gitu kamu ikut aja di kegiatan-kegiatan saya, besok ada rapat kamu ikut saja, kamu jadi notulen. Itu kan yang kamu mau, yang penting jalan-jalan kan. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting saya jalan keluar dari kantor ini, nggak hanya lipat surat kayak gitu. Jadi ternyata bapaknya juga kayak wah, ini anak mungkin pengen maju, pengen berkembang gitu. Dan sampai saat ini aku masih kontek-kontekan sama bapak itu, menggali ilmu-ilmu tentang pariwisata, apalagi beliau juga di bidang seksi promosi pariwisata Jabar, dan itu sangat bermanfaat bagi aku juga sebagai akhirnya dilibatkan di kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di Bandung, dan masih tetap keep in touch dengan bapaknya. Alhamdulillah. Terus satu lagi yang saya kan mengenal kepala dinas pariwisata Wakatobi itu lewat maksudnya sudah tahu kepala dinas, kita ngomongin kepala dinas nggak apa-apa sih? Iya. Maaf ya Pak. Saya kan mengenal
beliau itu lewat, ya sudah tahu, oh ini Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi itu beliau Pak Nadar gitu kan. Terus kenal sama beliau itu karena lewat ini, gara-gara promosi pariwisata lewat YouTube, akhirnya dilibatkan di pelatihan pertama, yang pertama kali kita ketemu di digital marketing itu kan. Nah itu pertama kali, walaupun sebenarnya sudah pernah magang di Wakatobi dan sudah kenal juga, cuman lebih diperhatikan itu gara-gara promosi itu. Nah kalau Anggi gimana ceritanya? Jadi kayak gini, Masuk ini ke Dispar kemarin. jadi kan kemarin sempat magang di Dispar nih sama kamu juga kan. Nah itu awal punya link di Dispar itu dari pas kuliah di Bandung juga. Kayak aku punya pikiran pada saat kuliah itu gini, kamu lagi kuliah nih sekarang, cuman setelah kuliah itu kamu ngapain? Berarti sudah tahu dipikirkan kemana. gitu. Iya, sebelum sudah lulus, dipikirkan. sudah dipikirkan. Jadi aku orangnya juga kayak future future oriented, kayak mempertimbangkan masa depan Sudah juga. memikirkan masa depan gitu. Mempersiapkan lah lebih Mempersiapkan, tepatnya. iya. Jadi aku mulai kayak ini mencari link-link untuk bisa masuk ke pariwisata, ke divisi pariwisata, karena aku sekarang kuliah di pariwisata, otomatis kan aku pengen lanjut di bekerja di industri pariwisata juga. Nah akhirnya aku coba link-link kontek-kontekan sama orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata di Wakatobi kan. Karena aku juga pengen membangun daerah Wakatobi ini, karena aku sayang banget, cinta banget dengan daerah aku. Apalagi Wakatobi kan daerah wisata. Iya, daerah wisata, dan aku tinggal di sini. Kenapa aku nggak bisa promosiin pariwisata, dan kenapa aku nggak bisa kerja di pariwisata kan gitu. Apalagi aku sekarang kuliah di pariwisata. Nah, sejak saat itu aku mulai kontek-kontekan, dan nomor yang pertama aku minta di orang-orang yang memiliki, maksudnya punya link di pariwisata. Itu kamu semester berapa perkuliahan? Itu semester 3-an kalau nggak salah, 2 atau 3 udah pikirkan kemana ya. Masya Allah. Ya sesuai dengan yang tadi itu, aku ikut beasiswa 5-10 tahun mendatang, udah ada tulisan-tulisan aku di situ. Mungkin masih di keep oleh Swiss Contact sekarang. Aku mau ke arah mana? Nah, saat itu aku udah mulai dapat nih kontak nomor telepon dari Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi. Alhamdulillah Kepala Dinasnya masih sama dengan dulu sampai sekarang. Dan aku udah ketemu. Aku mulai chat bapaknya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu, saya Regita Dujaya nih dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Saya adalah putri daerah Wakatobi yang sekarang lagi sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, apakah boleh nanti saya bergabung dengan Dinas Pariwisata untuk bisa menyalurkan ilmu saya di bidang pariwisata nantinya kalau sudah lulus. Itu. Jadi saya mulai kontek-kontekan. Itu semester 3 loh teman-teman. Kalau semester 3 itu kayaknya saya masih berpikir bagaimana di semester 3. Iya. Kayak masih asik dengan dunia perkuliahan. Kayaknya belum sampai ke memikirkan soal ini deh. Mau menghubungi kepala dinas untuk direkrut gitu, untuk di-hire pas sudah lulus. Dan alhamdulillahnya bapaknya responnya juga baik. Welcome banget. Dia bilang, ya waalaikumsalam. Oh adek dari mana? Dari Kaledupa. Iya dari Kaledupa Pak. Jadi saya di sini. Oh iya nanti main ke Dispar aja. Nah mulai dari situ kayak bapaknya welcome. Dari situ aku mulai kayak kalau tiap liburan kuliah ke Wakatobi selalu main ke Dinas Pariwisata dan ketemu langsung sama beliau. Nah ketemu langsung dari beliau. Nah sekarang kan Anggi sudah lulus dan sudah berkontribusi juga terhadap pariwisata Wakatobi dengan mendirikan wilokal.com. Terus memiliki jabatan terbaru. Jadi teman-teman, saya ini sekarang sedang ngobrol sama staf khusus Bupati. Waduh. Dibongkar, tolong. Luar biasa kan bisa ngobrol sama staf khusus Bupati. Wow. Yang super duper sibuk banget. Ceritain dong
kenapa kamu jadi staf khusus bupati? Apakah karena Iya. Pak Bupati itu keluarga Anda? Oh no, Atau tidak sama sekali, tidak ada atau hubungan. Anda diajukan oleh seorang yang dekat dengan beliau untuk Tidak. diangkat menjadi staf khusus beliau? Tidak sama sekali. Kamu staf khusus di bidang Staf khusus pariwisata. pengembangan potensi Pariwisata Wakatobi. Nah, ceritain gimana akhirnya bisa jadi staf khusus bupati. Oke. Jadi dia ini pejabat-pejabat muda gitu. Dibongkar lagi nih Oh, sama Nina. ya Allah. Jadi awal mulanya kenapa aku jadi staf khusus bupati dan umurku masih muda banget. Iya, dua-dua. Dua-dua yang fresh-freshnya baru lulus kuliah di Iya, STP baru lulus, Bandung. langsung jadi Alhamdulillah. staf khusus. Pasti jadi ini staf khusus paling muda kan? Paling muda di antara 18 staf khusus. Paling baru. muda tapi paling cerewet teman-teman. Paling aktif, paling apa nggak bisa diam gitu. Ngomong aja kalau rapat. Oke, jadi aku akan ceritakan. Iya, silakan Bu. Asal muasal aku jadi staf khusus itu, jadi waktu itu ada program 100 hari kerja Pak Bupati. Kan ada biasanya kalau misalnya udah dilantik Pak Bupatinya, ada 100 hari kerja ke tiap pulau di Wakatobi, karena 4 pulau kan Wakatobi. Nah kebetulan rumahku itu ada di Kalidupa. Pada saat Pak Bupati datang, ada yang kontak aku bilang bahwa Pak Bupati akan datang. Nah kebetulan aku juga kan punya mobil di rumah yang bisa dirental. Pada saat itu kan orang banyak yang akan datang, Jadi mobilmu termasuk yang yang dirental. dirental dan dipakai, dan aku juga Ikut ikut mobil tersebut. ya. Dan aku juga berpikir bahwa wah ada Pak Bupati nih, aku bisa memberikan saran tentang pariwisata Wakatobi. Seperti pokoknya itu. pikirannya itu. Pokoknya pikirannya itu untuk mengembangkan mengembangkan pariwisata Wakatobi. Wakatobi. Selalu seperti itu prinsipnya. Masya Allah. Nah setelah itu di rental, kita jalan keliling Kalidupa dan tiba pada sesi kita diskusi sama Pak Bupati. Jadi sudah dikomunikasikan sama ajudannya bahwa ini akan ada sesi diskusi dengan Bupati masyarakat. Wakatobi antara pemuda Oh iya, pemuda. yang paling penting sama Pak Bupati. Dan kamu mewakili pemuda Nah. Kalidupa. Alhamdulillah kan karena aku juga termasuk orang yang aktif dalam mengelola komunitas-komunitas di Kalidupa. Aku juga banyak di tempat aku di Kalidupa. Jadi Ya, aku diutus jadi untuk perwakilan mewakili anak muda di Kalidupa. Nah, pada saat mewakili tersebut, aku banyak bercerita tentang Wakatobi Wakatobi, ke termasuk Pak. permasalahan ke Pak Bupati, Bupati. permasalahan pariwisata seperti ini Pak, bahwa kita itu masih terkendala pada listrik di sebagian menyampaikan masalah-masalah yang ada di Kalidupa masalah-masalah lah yang pokoknya. ada di daerah Wakatobi. Oh, daerah juga. Wakatobi secara umum. Oh, iya. Seperti itu. Apalagi aku kan punya paket wisata Wilokal. Itu sangat berpengaruh sekali pada tamu-tamu yang mengunjungi Wakatobi tentunya apabila mereka melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Wakatobi saat ini untuk pariwisatanya. Nah, aku sampaikan semua kepada Pak Bupati pada saat itu, dan Pak Bupati kayak mungkin di situ Pak Bupati kayak melihat bahwa oh Ini anak saya punya potensi di bidang ini. bidang pariwisata. Iya. Nah, setelah diskusi pada saat hari itu, 3 hari kemudian kayak ada yang menelpon bahwa kamu kirimin dong ijazah sama CV kamu. Padahal kan sebelumnya belum kenal sama sekali sama Pak Bupati. Saya nggak pernah kenal dan orang Pak tua Bupati juga sebelumnya. orang tua juga bukan orang yang dekat Orang dengan tua Pak juga Bupati. bukan tim sukses atau Ah, pokoknya iya. ya udah milih aja kayak gitu. Terus Nah pada saat itu aku mikir kenapa ya tiba-tiba dimintain ijazahnya. CV ijazahnya. Ya udah aku kirimin aja, siapa tahu ada positive vibes karena aku pernah ketemu sama Pak Bupati, apalagi aku juga pengen berkecimpung di dunia pariwisata di Wakatobi lebih dalam lagi. Ya udah aku kirimin. Setelah 1 minggu kemudian ternyata banyak yang menelpon ke aku bahwa selamat ya kamu jadi staf khusus Bupati di bidang pariwisata. Itu kamu nggak sih yang ada di Facebook SK, yang di ini pokoknya disebarkan di dalam sosial media pada saat itu. Dan aku kayak hah, oh iya, kaget, shock, alhamdulillah, pokoknya campur aduk semuanya. Kayak wow, ini aku staf khusus jadi staf khusus, dan alhamdulillah juga
seperti itu, kayak tapi nggak pernah nyangka bahwa aku akan dijadikan staf Iya, khusus. dan staf khusus itu juga belum masuk dalam list kita Anggi begitu Belum kan. pernah terbayangkan sama sekali. Maksudnya kan untuk masuk kerja di dunia Apalagi dunia pemerintahan. langsung di kantor Heeh, bupati padahal aku tuh- gitu, dan masih muda juga. Padahal aku tuh nggak mau terikat dulu dan pengennya tuh sebenarnya kerjanya di LSM gitu, bukan pemerintahan. Tapi alhamdulillah syukur juga kayak pemerintahan Wakatobi ya, kayaknya aku harus terlibat juga deh, masuk apalagi ke tentang dalam. pariwisata yang mungkin notabene orang Wakatobi walaupun daerah destinasi pariwisata mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pariwisata itu sebenarnya seperti apa. Dan kan kalau misalnya ada, menurutku kalau misalnya ada anak-anak muda gitu kan jadi Iya, staf khusus betul. bupati, apalagi di bidang pariwisata, kamu kan bisa jadi perpanjangan tangan dari misalnya dari kita Iya, betul. dari masyarakat Yang- untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Ya, yang atau kreatif-kreatif. saran-saran yang kreatif gitu ke Pak Bupati, tapi lewat anak muda yang nyambung Ya. gitu ngobrolnya, nyambung Apalagi kan pemikirannya. sekarang zaman teknologi itu berkembang yang dikuasai sendiri oleh pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, apalagi khususnya Wakatobi kan. Berarti sudah berapa lama jadi ini staf sus? Alhamdulillah baru 3 bulan 3 berjalan ya. Dan selama 3 bulan itu apa sih yang disarankan Anggi gitu? Maksudnya apa sih yang dikomunikasikan Anggi ke Pak Bupati? Kan ini komunikasinya udah lebih dekat nih, karena udah ngobrol langsung. Yang teleponan gitu, lagi teleponan sama siapa? enggak sampai kayak gitu. Jadi apa ya, Teleponan sama Pak Bupati. nggak sampai juga karena Pak Bupati juga termasuk orang yang sangat sibuk, Bapak itu sangat sibuk sekali, jadi kadang juga kita nggak bisa bertemu secara rutin. Ya tapi kan pasti ada waktu-waktu di mana bisa ngobrol Iya, langsung pasti. kan. Beda juga dengan masyarakat yang kalau harus bertemu beliau kan harus lewat ini. Sementara Anda kan staf khususnya gitu di bidang pariwisata, jadi lebih gampang. Oke, jadi apa selama 3 bulan ini aku udah kayak apa ya, kayak melihat Wakatobi itu pemerintahnya sistemnya kayak gini. Kayak gimana itu, ceritakan. Apakah aku harus mengeluarkan semua di sini? Jadi kayak sistem-sistem pariwisata yang belum masuk kategori yang menurut aku baik itu, aku komunikasikan kepada Pak Bupati bahwa kayak pariwisata itu sebenarnya seperti ini, saran-saran aku tuh kayak misalnya sampah. Kalau Bapak mungkin punya visi dan misi di mau ke arah pariwisata, Bapak harus fokus untuk mengajak OPD kayak dinas-dinas terkait di Wakatobi itu mengarah ke pariwisata, seperti itu. Kalau memang visi misi Bapak mengarah ke pariwisata, apalagi Wakatobi itu adalah destinasi prioritas nasional untuk pariwisata, seperti itu. Nah, dan alhamdulillah Bapak juga kayak responnya positif. Iya. Jadi lebih ke arah situ sih, kayak yang menurut aku belum baik ya aku coba komunikasikan, dan saran saya seperti ini Pak. Dan juga selain itu, selain sistem-sistem OPD pariwisata di Wakatobi kayak OPD dinas-dinas, aku juga mulai membangun kayak kolaborasi antara pemuda dengan pemerintahan. Karena selama ini yang saya lihat kayak masih kurang kolaborasi antara pemerintah dan pemuda. Masih ada gap kayak gitu. Gap antara anak muda dan pemerintahan Dan yang pemerintah. diisi lebih banyak oleh yang lebih apa? Old. Ya, lebih halus seperti itu. Jadi dengan cara seperti apa? Dengan kayak mengadakan forum antara pejabat-pejabat. Titip pesan ya Bu. Jadi kalau ada yang ingin saya sampaikan gitu, berarti lewat Anda. Iya. Anggi tolong ya sampaikan bla 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 ini tentang Iya, banyak pariwisata, kurangnya ini. Banyak nggak sih anak-anak muda, atau jangan deh anak muda, Masyarakat aja yang langsung kan? yang langsung ngomong ke Anggi, titip ini khusus Iya, ini di bidang pariwisata untuk disampaikan ke Pak Bupati. Bukan hanya pariwisata, malahan banyak banget yang kayak, aduh kamu udah dekat kan sama Pak Bupati, kamu bilang dong aku ini belum dapat kerja, tolong dong aku gimana biar dapat kerja. Nah itu cara Anggi menjawab permintaan masyarakat seperti itu gimana? Ya aku bilangin kayak, dan baik juga kayak, Bapak kita ini saya di bidang pariwisata, cuman kalau untuk bekerja mungkin Bapak
bisa membuka lapangan kerja dengan membuat usaha di bidang ini. Banyak loh usaha sekarang yang bisa menghasilkan banyak duit melalui, apalagi jika dipromosikan melalui internet, sosmed, apalagi Facebook, TikTok, banyak loh platform yang bisa membuat orang di luar itu yang tadinya nggak lihat bisa melihat produk kita sendiri. Gini, menurut yang saya lihat punya pemikiran yang berpikir untuk maju gitu, berpikir untuk gimana ya ini daerah Wakatobi sebagai daerah wisata itu dikembangkan gitu biar bisa maju. Dan alhamdulillah saya juga ketemu sama kamu yang punya yang sama-sama satu bidang, punya satu visi misi. Jadi kita kayak punya mimpi yang sama, mimpi yang sama, pengen terutama di bidang pariwisata, dan apalagi Wakatobi itu sebagai daerah wisata ya, semoga terkabul lah, semoga amin ya Allah, semoga yang terbaik semoga bisa kolaborasi gitu terus-terusan supaya bisa mengembangkan pariwisata Wakatobi itu bisa lebih maju lagi. Bukan berarti kita ingin menggantikan posisi kepala dinas dan tidak pariwisata, malah kita pengen kolaborasi sebagai kolaborasi lah untuk pariwisata di Wakatobi. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah dilibatkan dilibatkan di setiap kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, sudah ikut dilibatkan, dipanggil untuk ikut berpartisipasi, untuk menyampaikan ide-ide terkait pariwisata Wakatobi. Kamu harapanmu untuk pariwisata Wakatobi itu seperti apa sih? Pokoknya semoga lebih baik, seluruh fasilitasnya itu bisa menunjang untuk orang datang ke sini lebih baik juga, dan ekonomi masyarakat semakin sejahtera, tidak ada permasalahan dalam kesenjangan sosial atau apapun itu. Pokoknya semoga yang terbaik untuk Wakatobi. Tapi Anggi melihat pariwisata Wakatobi itu kurangnya di mana? Kalau saya kan pribadi melihat Wakatobi itu punya potensi pariwisata yang bisa dijual, mulai dari alam, apalagi budaya gitu kan. Seperti yang kalau misalnya kita ikut pelatihan gitu desa wisata, punya potensi desa wisata, budayanya itu sangat memiliki nilai untuk dijual gitu. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya menurut saya kalau dari pariwisata Wakatobi itu misalnya ini sudah ada potensinya nih, sudah dikembangkan tapi tidak konsisten gitu. Jadi hanya dalam kurun waktu beberapa saat saja itu berkembang, rame, booming istilahnya. Terus tiba-tiba tenggelam lagi. Itu masalah yang maksudnya belum terselesaikan sampai hari ini. Menurutmu, kalau menurut Anggi sendiri itu masalah di bidang pariwisata Wakatobi itu apa? Jadi yang saya lihat di permasalahan di Wakatobi itu pariwisatanya mulai dari aksesnya masih kurang banget. Terus kesadaran masyarakat itu harus perlu ditingkatkan lagi sebagai ini ya, daerah wisata. Ya, sebagai daerah wisata. Terus untuk yang Nina bilang itu kayak mungkin ya yang saya lakukan juga sekarang, kayak mengunjungi semua OPD-OPD itu konsep sasaran tujuannya mereka itu ke arah mana sih? Iya. Terus kalau misalnya mereka punya program itu apakah dia berkelanjutan? Iya, nah yang saya maksud itu berkelanjutan gitu. Berkelanjutan itu masih kurang. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum paham tentang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu mungkin kita mengadakan pembangunan sentra souvenir, tapi yang mengelola siapa untuk bisa dia berlanjut ini. Jadi jangan hanya sesaat, jangan hanya hype-nya itu di bulan pertama aja, atau pas ada event aja gitu. Dan itu berlaku untuk bukan hanya untuk pariwisata secara fisik ya. Jadi itu berlaku untuk semua elemen yang terkait pariwisata, seperti konsep-konsep untuk pengembangan pelatihan SDM, untuk pembangunan fisik yang ada di Wakatobi, termasuk mungkin kinerja pegawai-pegawai yang bekerja di dunia pariwisata, ya, pemuda-pemuda yang mungkin akan menjadi agent of change yang akan melanjutkan pariwisata di Wakatobi. Dan harus maksudnya menurut saya yang bekerja di bidang pariwisata itu harus lebih kreatif lagi. Betul kan sekali. Karena pariwisata itu tidak jauh-jauh dari orang-orang yang kreatif. Iya, karena pariwisata juga itu mempunyai tren-tren yang selalu berubah-ubah. Iya, benar. Jadi harus selalu update, up to date, harus gitu. Update dalam sisi teknologi dan lainnya. Iya. Oke, the last but not least. Apa sih harapan Anggi
muda Wakatobi, karena jujur saya masih jarang melihat anak-anak muda seperti Anda. Alhamdulillah ini aset Wakatobi loh teman-teman. Bismillah. Dari Kaledupa. Semoga dukung aku ya, guys. Ya Allah, dukung Anggi untuk menjadi bupati di tahun 2000. the next sukses next- yang bisa membawa perubahan. The next bupati untuk 5 tahun mendatang. Amin. Mohon diingat wajib. Tuh, Ya, semoga harapan yang Anggi terbaik. untuk anak-anak muda Wakatobi. Pertama sebelum harapan bagaimana kamu melihat anak-anak Wakatobi itu gimana gitu? Secara keseluruhan jangan Kaledupa atau Pokoknya yang saya lihat sekarang untuk anak-anak Wakatobi itu mereka punya potensi yang besar, cuman mereka belum mengasah dan belum berani untuk menonjolkan kelebihan mereka. Ditambah lagi mungkin lingkungannya yang masih tidak mendukung, dan mereka mungkin masih belum paham siapa sih dirimu sebenarnya, kamu hobimu apa, seperti itu. Mungkin untuk pesannya ya pada pemuda, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarmu, misalnya kayak organisasi, kegiatan apapun itu yang membuat soft skill atau skill kamu itu, kemampuanmu itu berkembang. Dan jangan pernah takut dengan speak up. iya, berbicara di depan umum, mengungkapkan pendapat. Aku ini maunya apa. Iya, gimana sih Anggi rahasianya biar kita itu berani bersuara di forum ketika kita berhadapan dengan para pejabat-pejabat publik gitu. Mentalnya itu cara membangun mentalnya itu agar berani gitu ketika digertak, ketika ada orang yang bilang kamu kan masih muda, kamu kan masih anak pasti kecil, ada. baru lulus. Iya. Gitu. Jadi kemarin aku menemukan pengalaman itu sih. Jadi kayak misalnya karena baru gabung di dunia pemerintahan, kayak masih dianggap bahwa kamu baru lulus kemarin, kamu ngapain di sini? Kayak aku tuh dilihat kayak apaan sih nih anak-anak baru datang kayak gitu. Ya udah, kayak gini aja. Pasti di setiap tempat, dan tempat itu mungkin baru pertama kamu kunjungi, pasti akan ada kesan bahwa negatif atau positif. Ada kesan positif, ada yang welcome, ada yang menerima kamu apa adanya, ada yang apaan sih nih orang pengen ganggu tujuan aku aja deh, gitu. Ya hadapi dengan positif aja, kayak gitu, hadapi dengan positif, dan selalu berani speak up, berani berbicara dengan mental bahwa Selama kita nggak salah, selama kamu nggak salah, selama kamu bisa, ya bicara aja apa yang kamu ingin sampaikan, selagi itu positif dan bermanfaat untuk orang banyak. Sampaikan saja seperti itu dimanapun kamu berada, mungkin di istana kerajaan apapun itu. Dan selalu tempatkan bahwa misalnya kamu ketemu sama orang yang hebat banget nih, dan kamu mungkin ilmunya belum tinggi-tinggi amat, kamu posisikan, kamu imajinasikan bahwa kamu itu sama-sama manusia biasa yang dianugerahi oleh Tuhan akal dan pikiran, makan nasi, sama-sama makan lauk pauk. Pokoknya tempatkan dirimu itu kayak sejajar saja, cuman gunakan kata yang sopan. Iya, tetap sopan, intinya tetap santun, sopan. intinya tetap sopan dan santun. Kemudian pokoknya do your best, lakukan yang terbaik. Saya juga setuju sih, maksimal dan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dan ikhlas. Pokoknya yang positif harus dikembangkan dalam diri sendiri, nggak boleh malu-malu. Siap. Gitu. Terima kasih Anggi, nice to meet you. Meet you too, dan Senang loh teman-teman karena bisa, sekali lagi saya mau bilang, aduh bersyukur sekali bisa dapat juga bersyukur bertemu dengan kamu. teman yang sama-sama dari daerah soalnya, jadi senang banget pokoknya sama-sama bidang pariwisata, terus dari Wakatobi juga, apalagi dia dari mewakili Kaledupa gitu, dan saya dari Tomia, jadi kayak kita tuh sama-sama pengen memperjuangkan pulau masing-masing, dan juga Wakatobi secara khusus. Closing statement dari kami. Closing statement apa ya? Pokoknya jangan pernah malu selagi masih muda. Pokoknya kunjungi semua tempat-tempat yang kamu inginkan, temui orang-orang yang bisa membangun dan mendukung kamu untuk menjadi sukses. Jangan pernah malu.
Oke teman-teman, sekian dari obrolan kita. Semoga ada yang baik-baik diambil manfaatnya dan yang buruk-buruk ditinggalkan. Terima kasih dan see you on the next video. Dadah.